Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan kali ini saya akan membahas proyek final saya, yaitu adalah pelatihan pengembangan media pembelajaran multimedia, pemanfaatan Photoshop CS3 bagi guru-guru MGMP Seni Budaya SMK se-Kabupaten Pinrang. Perkenalkan nama saya Sarul B dari kelas P3D. Ya, materi yang akan kita bahas adalah pendahuluan. Analisa situasi. Situasi pendidikan dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bagaimana cara telah dikenalkan serta digunakan dalam proses belajar mengajar atau PBM, dengan harapan pengajar guru akan lebih berkesan dan pembelajaran bagi murid akan lebih bermakna. Sejak berjalannya tahap belakangan ini, teknologi informasi dan komunikasi telah banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Dengan suatu tujuan, mutu pendidikan akan selangkah lebih maju. Seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan teknologi multimedia telah menjadi potensi berdasarkan merupakan secara seseorang untuk belajar, untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Penggunaan media pembelajaran dengan multimedia dalam pendidikan merupakan Meyerson. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merasakan pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga dapat sendirinya terjadi proses belajar yang disengajai, bertujuan, dan terkendali. Meyerson 2004 457 sampai 458. Pendapat senada digunakan oleh Purnomo 1996 bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi yang di dalam terdapat sebuah pesan, menerima pesan, dan pesan yang materi pelajaran. Selanjutnya, B. Tinjauan pustaka. 2. Kelebihan penggunaan multimedia dalam pendidikan. 1. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Pengajar akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif, dan mencari terobosan pembelajaran. 2. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi, gambar, atau video dalam suatu kesatuan yang saling mendukung guna terciptanya tujuan pembelajaran. 3. Mampu menimbulkan rasa senang selama proses PBM berlangsung. Hal ini akan menambah motivasi siswa selama proses PBM hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang maksimal. 4. Mampu memotivasi materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekadar dengan penjelasan atau alat yang konvensional. 5. Media penyiapan yang relatif gampang dan fleksibel. 4. Program Photoshop CS3. Adobe Photoshop atau biasa disebut Photoshop adalah perangkat lunak editor Create buat Adobe System yang dikhususkan untuk
pengeditan foto, gambar, dan pembuatan efek. Perangkat lunak ini banyak digunakan oleh fotografer digital dan perusahaan iklan sehingga dianggap sebagai pemimpin pasar atau market leader. Untuk perangkat lunak, pengolahan gambar atau foto dan bersama Adobe Acrobat dianggap sebagai proses terbaik yang pernah diproduksi oleh Adobe System. Versi ke-8 aplikasi ini disebut dengan nama Photoshop CS Creator Suite. Versi 9 disebut Adobe Photoshop CS2. Versi disebut Adobe Photoshop CS3. Versi ke-11 adalah Photoshop CS4 dan versi terakhir ke-12 adalah Adobe Photoshop CS5. Meskipun pada Photoshop dirancang untuk menyuntingkan gambar untuk cetakan kertas, Photoshop yang ada saat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi gambar untuk Word, WB. Beberapa versi terakhir juga aplikasi tambahan Adobe Image Render untuk keperluan tersebut. Selanjutnya, identifikasi dan rumus masalah. Kemampuan guru-guru seni budaya SMK dalam membuat media pengajar yang interaktif dan arstiktif masih harus ditingkatkan. 2. Guru-guru seni budaya SMK membutuhkan pelatihan untuk menambahkan wawasan mereka mengenai pengembangan media pembelajaran multimedia yang lebih aktif. Tujuan kegiatan PPM. 1. Sebagian besar peserta pelatihan 75% mendapatkan tambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang pembuatan media pembelajaran multimedia yang diidentifikasikan dan aktif menggunakan program Photoshop CS3. 2. Sebagian besar peserta pelatihan 75% dapat membuat media pembelajaran multimedia yang interaktif dan arstiktif menggunakan program Photoshop CS3. Manfaat kegiatan PPM. Setelah memperoleh kegiatan pelatihan ini, para peserta dapat mengetahui tentang arti pentingnya media pembelajaran multimedia yang interaktif dan aktif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Dengan terciptanya media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk semua mata pelajaran, maka proses belajar mengajar akan lebih menarik. Siswa akan lebih termotivasi dan bergairah belajar, sedangkan guru akan lebih mudah memberikan mata pelajaran dengan mudah. Metode kegiatan PPM. Keyalan sasaran PPM. Sasaran kegiatan ini pada awalnya adalah semua guru mata pelajaran, karena pada prinsip program Photoshop CS3 ini sangat bermanfaat untuk membuat media pembelajaran dalam mata pelajaran apapun. Semuanya berkeinginan untuk mengikuti pelatihan ini demi perbaikan
media pembelajaran di sekolah. Jumlah peserta pelatihan ini sebanyak 10% dan orang yang berasal dari 10 sekolah SMK dan SMA di wilayah Kabupaten Pinrang. Metode kegiatan PPM. Metode yang akan diterapkan dalam kegiatan ini adalah metode prestasi mengenai pengelolaan software, kemanfaatannya dan penerapannya dalam pembuatan media pembelajaran interaktif. Metode demonstrasi mengenai pengoperasian program dan metode praktik di mana guru-guru mempraktikkan secara langsung pembuatan media pembelajaran suatu mata pelajaran masing-masing dengan memanfaatkan program Photoshop CS3. Langkah-langkah kegiatan PPM. 1. Persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahap awal sebuah pelaksanaan PPM. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang dilakukan. Koordinasi internal. 2. Koordinasi internal dilakukan oleh tim untuk merencanakan pelaksanaan secara konstruktur operasional serta job distribution masing-masing anggota. 3. Penentuan dan rekrutmen peserta pelatihan. Dalam perekrutan peserta dipersyaratkan yang telah memiliki kemampuan yang memadai di bidang komputer. D. Pembuatan instrumen PPM serta seperti lebar persesi angket lebar kerja. E. Persiapan konsumsi, publikasi, lokasi, dokumentasi, dan sebagainya. Selanjutnya 2. Pelaksanaan pelatihan. 1. Penyajian materi. Materi yang akan disajikan terkait dengan pengenalan dan penggunaan program Photoshop CS3 untuk pembuatan media pembelajaran. Penyajian ini diplomatika dalam 2 hari tetap muka. Penyaji materi adalah tim pengabdi sendiri, disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing. 2. Penugasan praktik. Pada akhir materi, peserta diberikan tugas praktis sesuai materi yang telah disajikan untuk menggali penyerapan dan pemahaman materi serta melihat kreativitasnya dalam berkarya. Dalam pelatihan ini, para guru ditugaskan untuk membuat suatu media pembelajaran terkait mata kuliah yang diampu masing-masing guru. Tim pengabdi mendampingi, memandu, dan mengarahkan, memberikan solusi apabila timbul permasalahan selama penugasan. Evaluasi dan 3. Evaluasi dan penyempurnaan karya media pembelajaran oleh tim. Pada akhir pelatihan, media yang telah dibuat oleh para guru dikumpulkan dan dinilai oleh tim pengabdi, kemudian disempurnakan oleh tim untuk kemudian dikembalikan kembali kepada peserta agar dapat digunakan untuk mengajar. 4. Refleksi dan penentuan program PPM. Di akhir kegiatan, peserta dan tim melakukan refleksi hasil pelatihan dan
Para peserta juga memberikan evaluasi akan pelatihan ini. Peserta mendapatkan koreksi dan evaluasi secara langsung terkait hasil karya mereka. 3. Evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan PPM ini dilakukan dengan beberapa cara. Evaluasi hasil dilihat dari tugas praktik pada peserta yang ada. Hasil praktik dinilai dari hal itu menggabungkan keberhasilan materi yang telah disajikan. Selain itu, secara proses juga dicermati kinerja dan kesertaan para peserta di akhir kegiatan ini. 1. Faktor-faktor pendukung. Komunikasi dan koordinasi tim. Komunikasi antara anggota tim berlangsung lancar dan efektif, sehingga koordinasi tim pada proses persiapan pembagian tugas, pelatihan, dan simulasi dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu. Komitmen peserta pelatihan. Peserta pelatihan yang terdiri dari guru-guru sekolah menengah pertama di wilayah Kabupaten Pinrang sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan dan awal hingga akhir. Faktor-faktor pendukung. 1. Keterbatasan dan biaya yang sangat terbatas, sehingga hanya 10 sekolah saja yang dapat diikutkan serta dalam pelatihan ini. Itu pun hanya 10 guru saja yang menjadi wakil dari sekolah. 2. Keterbatasan waktu. Waktu yang terbatas disebabkan oleh terbatasnya anggaran pula. Di samping itu, pelaksanaan pelatihan dilaksanakan menjadi bulan puasa sehingga harus segera diselesaikan. Hasil pelaksanaan program dan pembahasan. Hasil pelaksanaan kegiatan PPM. Pelaksanaan program ini melibatkan 2 mahasiswa agar kegiatan dapat berjalan langsung. Peran mahasiswa di dalam pelatihan ini adalah sebagai pemandu yang membantu para peserta dalam berpraktik dari meja ke meja. Jadi pada saat peserta berpraktik, para mahasiswa membantu mengajarkan dan memperjelas materi yang telah diberikan oleh materi secara langsung dalam pembuatan media pembelajaran. Di samping itu, mahasiswa juga membantu menginstal program Photoshop CS3 di semua laptop milik peserta dan komputer di dalam lab. Kegiatan tanya jawab dilakukan bersama dengan penyajian materi para peserta dan langsung berdiskusi dengan para pemateri secara langsung untuk memahamkan materi dan sharing pengalaman terkait dengan masalah yang telah dibahas dalam materi bersangkutan. Pembahasan. Hasil dan evaluasi pembelajaran PPM. Guru merupakan salah satu yang menggerakkan pendidikan di Indonesia, namun tanpa wawasan yang selalu dikembangkan dan di-upgrade, maka guru akan makin tertinggal di era sekarang. Apalagi kebutuhan siswa juga makin berkembang. Lagi-lagi bermanfaat teknologi di kalangan guru makin dianggap memperhatikan. Pelatihan ini memberikan beberapa materi yang terkait dengan upaya mengembangkan media pembelajaran
interaktif agar pembelajaran yang diberikan oleh guru menjadi lebih atraktif sehingga meningkatkan minat dan kualitas belajar siswa. Materi yang disajikan oleh pengabdian dalam dapat diterima, dicerna, dan dipahami peserta dengan baik. Jumlah peserta yang sebanding dengan jumlah pengabdi yang berupa sebagian instruktur dan tutor menjadikan pelatihan ini menjadi lebih kondusif. Hal ini didukung pula dengan kemampuan peserta di bidang komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.